Dengan meninggalnya baby, berarti anak dalam kandunganku mempunyai kesempatan untuk diterima oleh keluarga Handoko. Kamu jahat sekali. Kamu bukan ayah dari bayi yang sedang dikandung Leta, kan? Kamu bohong, kan? Buat apa kamu bohong, Hen? Saya udah tahu semuanya. Saya jadi teringat ibu saya. Saya bayangkan, bagaimana jika wanita yang saya dorong itu adalah ibu saya. Sudahlah, kamu nggak usah khawatir. Wanita itu baik-baik saja. Kenapa kamu membohongi saya? Kamu bilang kamu mencintai saya. Hanya saya satu-satunya wanita dalam hidup kamu. Tapi kamu tidur dengan wanita lain. Kamu anggap apa saya ini? Dok, gimana keadaan Leta, Dok? Kondisi putri ibu kurang sehat. Ada indikasi keguguran bagi janinnya. Tolong, Dok. Tolong usahakan agar bayinya tetap selamat. Karena bayi itu sangat berharga untuk kami. Ya, kita lihat saja perkembangannya dalam beberapa hari ini. Yang jelas, kami berusaha sekuat tenaga agar ibu dan bayinya tetap dalam keadaan sehat. Permisi. Terima kasih. Makasih ya, Sus. Tante, maafin saya ya. Saya sudah membuat Tante khawatir. Kamu memang bikin Tante khawatir. Dokter bilang tadi, kamu hampir aja mengalami gejala keguguran. Tante nggak bisa ngebayangin kalau itu sampai terjadi. Kamu janji sama Tante, kamu harus jaga kondisi kamu baik-baik. Iya, Tante. Ben? Benny? Sini, Ben. Ben. Kamu harus jaga Leta, ya? Ma, Ben itu masih banyak urusan. Ben, kamu ini gimana sih, Ben? Kamu belajar dong jadi laki-laki yang baik. Toh ini juga demi kepentingan kamu. Bayi yang dikandung sama Leta itu juga bayi kamu. Pokoknya kamu harus jaga bayi ini. Kamu harus jaga Leta. Kalau perlu kamu harus nginep di sini. Leta, Tante pulang dulu ya. Iya, Tante. Ingat, kamu jaga diri baik-baik. Ya, jangan banyak bergerak. Iya. Kalau ada apa-apa, kamu minta tolong aja sama Benny. Ya. Mau pulang dulu ya. Jaga Leta baik-baik. Ya. Kamu kenapa sih? Cemberut aja dari tadi. Jelek tau. Biarin aja. Aku emang tahu kok kalau aku jelek. Aku nggak cantik Leta. Leta. Leta siapa? Udah deh, kamu nggak usah pura-pura. Kamu pikir aku nggak tahu? Waktu itu kan kita janjian nonton nggak jadi karena kamu dapet pager dan kamu harus pergi. Kamu tahu, aku tuh sebenarnya buntutin kamu dan aku lihat kamu pergi sama Leta. Kamu? Buntutin aku? Iya, emangnya kenapa? Aku mau tanya deh sama kamu. Sebenarnya kamu ada hubungan apa sih sama Leta? Iya, kita memang punya hubungan. Tapi cuma antara bos dan anak buah, itu aja. Bos dan anak buah? Emangnya apa yang kamu kerjakan buat dia? Kamu jangan curiga dulu dong, Non. Aku tuh menjual buku-buku karyanya Leta. Ya, kayak sales lah ya. Dan kemarin Leta memberi aku bonus karena aku berhasil menjual buku-buku karyanya Leta. Jelas sekarang? Habisnya aku kesal sama kamu. Waktu kamu dapet pager, kamu langsung pergi kan? Emang segitu berartinya Leta buat kamu? Ya tentu saja. Dia tuh ngasih pekerjaan buat aku. Dan bonus. Dan bonus itu aku pakai buat bayar pengobatan ibu aku. Jelas-jelas Leta sangat berjasa buat aku.
Loh, kok kamu gelisah gitu? Nungguin siapa sih? Kamu nggak tahu emang kalau Leta ada di rumah sakit? Dari tadi pagi Leta sama Mama pergi ke rumah sakit. Sampai sekarang belum pulang. Telepon aja enggak. Ngapain juga kamu begitu mengkhawatirkan Leta? Bukannya begitu, Hen. Leta itu sedang mempertaruhkan nyawanya demi anak itu. Kamu tahu nggak betapa besarnya dia mengorbankan dirinya untuk bayinya itu? Iya, cuman saya heran. Kenapa sih kamu begitu khawatir terhadap Leta? Padahal Leta itu saingan kamu. Dia mau merebut suami kamu. Kenapa sih kamu selalu berpikiran buruk? Aku yakin Leta tidak bermaksud merebut suami orang. Leta itu hanya wanita biasa, Hen. Dia butuh mendambakan cinta laki-laki. Ya, sayangnya dia mencintai laki-laki yang sudah beristri. Mungkin itu kesalahannya. Tapi sebagai seorang perempuan, saya jarang ketemu yang seperti kamu. Kamu tuh baik, bahkan terlalu baik. Terhadap Leta, kamu bisa mengerti keadaan ini. Padahal jelas-jelas dia mau merebut suami kamu. Jarang ada wanita seperti kamu. Udahlah, Hen. Aku nggak mau mempersoalkan itu lagi. Leta juga sudah berjanji kok. Dia akan meninggalkan rumah ini setelah dia melahirkan. Dia akan meninggalkan Mas Benny. Bahkan dia bersedia menitipkan bayi itu di sini. Bukankah itu niat baik untuk menebus kesalahannya dia? Sebetulnya saya sendiri nggak setuju kalau seandainya bayi itu dipisahkan dari ibunya. Jadi, dia bilang mau pergi setelah melahirkan. Dan kamu percaya sama dia? Saya rasa dia punya rencana sesuatu yang buruk. Kita lihat aja nanti. Kenapa sih kamu selalu berpikiran buruk, Hen? Mungkin sekarang ini Leta sudah bertobat. Dan dia berusaha untuk menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan kamu benar. Tapi saya tetap nggak percaya sama dia. Hai, Ma. Ma, gimana kabarnya Leta, Ma? Keadaannya kurang baik. Dia harus dirawat di rumah sakit. Apa saya perlu menemani dia di sana? Nggak perlu. Benny udah nungguin. Udah, kamu nggak usah khawatir. Tenang aja. Ngapain sih kamu pusing-pusing mikirin Leta? Ntar malahan kamu yang sakit. Kalau kamu nggak mau nungguin aku di sini ya udah. Aku tahu kok, pikiran kamu cuma ke rumah kan, mikirin Andini yang tidur sendirian. Iya kan? Heran, kenapa sih kamu begitu membenci aku? Padahal aku sudah melakukan segalanya buat kamu. Bahkan aku sudah memberikan keturunan buat keluarga Handoko. Udah waktunya kamu minum obat. Kejam kamu! Jangan brengsek kamu! Lepasin! Maafkan aku, Leta. Mau kemana kamu? Mandi. Aku bisa sendiri. Tapi kamu masih lemah, Let. Kalau gitu gendong saja aku. Kalau nggak mau ya udah. Halo? Din, ini aku Benny. Mas, gimana kabarnya Leta, Mas? Baik, dia sedang tidur. Oh, kabarnya Mas gimana? Aku baik-baik saja.
Din, maafkan aku. Kayaknya malam ini aku nggak bisa nemani kamu. Kalau mama nggak maksa, sepertinya lebih baik aku nemani kamu di rumah daripada nemani Leta di sini. Mas nggak boleh ngomong kayak gitu ah. Mas sudah sewajarnya mesti nungguin Leta. Mas harus nungguin Leta sampai Leta sembuh, ya? Oh iya, kalau nggak ada halangan, besok aku mau jenguk Leta. Jangan, nggak usah. Mungkin Leta lusa sudah bisa pulang. Jadi kamu sebaiknya nemuin dia di rumah saja. Kalau kamu kesini, suasananya malah tambah gak enak lagi nanti. Ya udah deh kalau gitu. Mas jaga diri ya yang baik. Terus jangan lupa makan loh Mas. Ya, kamu juga istirahat ya sayang ya. Aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama Mas. Hati-hati ya. Bye. Saya pergi dulu ya, Nya. Iya. Selamat pagi, Ma. Pagi. Mama mau baca koran? Biar saya ambilkan kacamatanya ya, Ma. Oh, enggak. Enggak perlu. Mama tadi udah baca berita pagi di televisi. Kamu dari mana? Saya habis motong tanaman di luar. Loh, emang si Udin kemana? Kan dari kemarin udah nggak masuk, Ma. Istrinya kan melahirkan. Si Udin pasti bahagia sekali ya. Gampang sekali dia punya anak. Sudahlah. Toh sebentar lagi saya juga punya cucu. Ma, saya permisi dulu ya ke rumah sakit. Saya mau menjenguk Leta. Nggak perlu. Bimar baru aja tadi pergi. Mama suruh antar makanan ke rumah sakit. Dan sebaiknya Leta jangan menemui banyak orang dulu. Dia harus banyak istirahat sesuai anjuran dokter. Lebih baik kamu sekarang ke butik atau ke mall. Terus kamu belikan spray dan bed cover untuk kamarnya Leta. Iya, Ma. Kalau bisa kamu pilih warna yang lembut dan yang anggun. Kalau nanti harganya mahal, nggak masalah. Ya? Baik, Ma. Kalau begitu saya pergi sekarang aja ya, Ma. Biar banyak waktu untuk memilih. Permisi, Ma. Pak Benny. Iya, dia dimanja betul sama suaminya. Ke kamar mandi saja pakai digendong segala, makan disuapin. Iya, Ibu Handokonya juga sayang sama dia. Iya, aku jadi kepengen jadi menantunya. Habis enak sih ya. Mimpi kamu. Kapan ya? Udahlah, aku jadi kepingin jadi menantunya. Loh, Din. Kenapa? Ada apa kamu? Kok nangis gini sih? Bilang sama saya kenapa? Saya baru dari rumah. Kamu dari rumah sakit. Tadi ketemu Leta. Apa sih yang sudah dilakukan sama kamu? Bukan Leta. Bahkan aku belum ketemu dengan siapa-siapa. Kalau bukan Leta, lantas siapa? Benny? Bukan Mas Benny. Tetapi perawat di rumah sakit. Perawat? Kenapa dengan perawat? Apa mereka melarang kamu masuk rumah sakit? Mereka mengira Leta adalah istrinya, Hen. Karena
karena Benny memperlakukannya dengan baik. Udahlah, kamu nggak usah sedih. Ya, perawat-perawat kan suka ngegosip juga. Ya barangkali aja mereka benar kan? Karena Benny begitu baik terhadap Leta di depan mereka. Udah, kamu jangan nangis lagi. Kalau perlu kita ke rumah sakit sekarang. Kita jelaskan sama mereka bahwa kamu ini istrinya Benny, ya? Enggak, Hen. Aku nggak mau pergi ke sana. Ya udah, kalau gitu kamu jangan nangis lagi ya. Oh, Pak? Pak? Kenapa dia? Habis nangis ya? Pak, tadi Dini ke rumah sakit. Orang-orang di rumah sakit mengira Leta itu istrinya Benny, bukannya Dini. Papa harap kamu sabar menerima semua ini. Papa sebenarnya juga nggak setuju Leta tinggal di rumah kita. Tapi Papa nggak bisa berbuat apa-apa. Percayalah, Din. Papa ada di pihakmu. Terima kasih, Pak. Papa sangat baik sekali sama saya. Saya nggak ingin Papa ribut sama Mama hanya karena saya. Saya akan merasa bersalah sekali. Pak, saya yakin semua ini adalah rencana jahat dari Leta. Papa harus jelaskan sama semua orang bahwa Dini ini adalah istrinya Benny, Pak. Gak usah, Hen. Gak usah. Semua nggak ada gunanya. Ini akan merepotkan Papa aja. Sebaiknya sekarang saya pulang dulu. Karena Mama pasti akan menunggu saya dengan spray ini. Spray untuk siapa? Untuk Leta. Sebentar lagi kan Leta akan pulang ke rumah. Din, apa kamu gila? Kamu mau ngasih spray ini buat Leta? Yang jelas-jelas dia udah nyakitin kamu. Dia nggak akan berterima kasih hanya karena kamu melakukan hal ini, Din. Aku nggak bermaksud apa-apa, Hen. Aku nggak ingin meminta apa-apa. Aku melakukan ini semua dengan tulus. Aku juga tidak bermaksud untuk menarik perhatian orang lain. Pak, saya permisi pulang dulu ya. Sebentar, Pak. Pak, tumben Papa mampir ke kantor saya, ada apa sih? Nggak ada apa-apa. Papa cuma mau lihat Robi kerja apa enggak. Anak itu nggak masuk deh Pak hari ini. Saya sudah duga dari sebelumnya. Tapi saya heran, kenapa sih Papa begitu ngotot memperkerjakan Robi di kantor saya? Papa begitu perhatian sama dia. Ini pasti karena Lola. Lola memaksa Papa supaya Robi bisa bekerja di kantor saya, ya kan? Pak, Papa harus hati-hati sama Robi. Papa kan nggak tahu siapa dia. Dia itu seperti serigala berbulu domba, Pak. Foto-foto ini sebaiknya saya taruh di mana ya? Ya nggak tahu, Bibi Nyonya. Apa sebaiknya saya taruh di kamar Bibi aja ya? Kalau menurut Nyonya Dini di situ bagus, ya ditaruh saja di situ. Makasih, Bi. Wah, bagus sekali. Bahannya juga lembut. Desainnya lembut dan anggun. Kamu pinter, Din. Mama suka. Kenapa Nyonya Dini nggak milih spray untuk kamarnya Nyonya Dini sendiri sama Tuan Benny?
Kan spraynya sudah lama. Nggak apa-apa kok, Bi. Spray di kamar saya kan masih bagus. Bimar, Ya, masakannya udah selesai. sudah ya. Tadi Benny telepon. Katanya Leta mau pulang hari ini. Malahan sop ayam pesanan Nyonya sudah mateng juga. Sekarang Bimar siapin semuanya di atas meja makan, ya? Baiknya. Din, sebentar lagi Leta pulang dan dia resmi tinggal di sini. Mama ngerti perasaan kamu. Tapi di dunia ini nggak ada satu orang pun wanita yang ingin membagi kehangatan suaminya dengan wanita lain. Tapi di dunia ini juga kita nggak bisa mendapatkan hal yang sesuai dengan keinginan kita. Dan sebentar lagi Leta akan melahirkan bayinya. Dan bayi itu akan sangat berarti untuk keluarga Handoko. Kalau bayi itu sudah lahir, Mama akan memberikan uang sama Leta dan menyuruhnya pergi. Kenapa Mama mau melakukan itu? Mama melakukan itu untuk kepentingan kita bersama. Dan juga untuk kebahagiaan kamu dan Benny. Tapi Ma, memisahkan seorang ibu dengan bayinya, saya rasa itu bukan hal yang benar. Mama melakukan semua ini untuk kesenangan kamu. Kok kamu malah gak suka? Mama tahu apa yang Mama lakukan itu adalah jahat, memisahkan seorang bayi dari ibunya. Mama tahu apa yang Mama buat itu salah. Maafkan saya, Ma. Saya nggak bermaksud begitu. Tapi saya rasa saya yang akan pergi meninggalkan rumah ini. Karena di rumah ini saya akan terus tersiksa. Menderita dan menahan diri adalah salah satu hal yang harus dilakukan. Kamu pikir Mama tidak pernah merasakan hal ini? Maksud Mama, Papa pernah? Suatu hari nanti, kamu akan tahu semuanya. Din, di dunia ini, bukan cuman kamu yang menderita dan mengalami ini. Oke. Sekarang kamu ganti pakaian yang baik dan rapi. Dan Mama ingin kamu tersenyum menyambut kedatangan Benny dan Leta. Mama tahu, kamu gak akan mudah untuk melakukan semua ini. Senyum. Kalau mungkin saya bisa tersenyum. Leta, Tante. Duduk dulu. Apa kabar? Baik, Tante. Maaf loh, saya membuat Tante khawatir. Nih orang-orang pada kemana ya? Bimar! Bimar! Din! Udah deh, Tante. Nggak apa-apa. Mungkin lagi pada istirahat. Kita udah nyiapin kamar untuk kamu. Aduh, Tante kok repot-repot sekali sih. Nah, itu Dini. Din! Cepet dong, Din. Iya, Ma. Nanti kalau udah makan, kamu ajak Leta ke kamarnya ya? Iya, Ma. Tak, apa kabar? Baik. Kamu sendiri apa kabar?
Aku baik-baik aja. Apa kabar, Mas? Baik. Din, aku kangen sekali sama kamu. Kita ke atas yuk. Aku mau bicara berdua. Tapi, Mas, aku nggak enak sama Leta. Dia kan baru datang. Din, nanti bilang sama Bimar ya, siapin sup ayam untuk Leta, ya? Iya, Ma. Loh, Ben, kamu mau kemana? Saya capek, Mah. Mau ke atas dulu. Biarin ya, Benny mau istirahat dulu. Iya, Tante. Leta, supnya dimakan ya. Itu Bimar masaknya dari pagi supaya ayamnya cepet empuk. Itu juga dicampur sama rempah-rempahan loh, yang bagus untuk kesehatan kamu. Coba dimakan. Enak sekali. Aduh, terima kasih ya, Bimar. Enak sekali supnya. Non. Loh, Nyonya Dini kok nggak ikut makan sekalian? Nanti aja, Bi. Ya, sop itu enak sekali. Makan. Biar Nyonya Dini cepet-cepet punya anak. Bimar, Ya, mari ke dapur. baiknya. Din, nanti kamu ajak Leta ke kamarnya ya. Sekalian kamu tunjukin spray yang kamu pilih. Kamu pasti suka sekali. Oh ya? Kamu yang memilihkan spray untuk saya, Din? Aduh, kamu memang baik sekali. Nggak apa-apa, Kota. Kalau kamu perlu apa-apa, tinggal bilang aja sama saya. Mana mungkin saya berani minta macam-macam, Din. Saya kan cuma numpang di sini. Nanti kalau saya minta macam-macam, saya bisa diusir. Leta, kamu nggak boleh ngomong gitu. Mana mungkin kami ngusir kamu. Kamu kan lagi ngandung cucu keluarga Handoko. Pokoknya yang penting kamu harus tinggal di sini dan melahirkan bayi yang sehat, ya? Iya, Tante. Saya janji. Saya janji akan melahirkan bayi untuk keluarga Handoko yang sudah begitu baik pada saya. Mau kemana kamu, Din? Saya permisi sebentar, Ma. Saya mau ke atas. Mau melihat keadaan Mas Benny. Permisi. Makan. Mas kok ngelamun sih? Aku senang kamu pulang, Din. Aku juga, Mas. Mas makan dulu ya. Mas kayaknya kelihatan kurusan deh. Iya. Karena selama di rumah sakit, aku selalu mikirin kamu. Iya, Mas. Tentu saja aku mikirin kamu, sayang. Emangnya kamu pikir aku senang kalau menemani Leta di rumah sakit? Enggak, Din. Itu hanya desakan Mama. Semua yang kulakukan selama di rumah sakit, aku selalu mikirin kamu. Benar, Mas. Mas selama di sana hanya memikirkan aku. Iya. Selama di rumah sakit, aku selalu mikirin kamu. Aku mencintai kamu, Din.
Om lihat dulu. Nggak apa-apa, tenang aja. Perih sekali, Tante. Sebentar Om ambil obat ya. Dini, kamu tuh gimana sih? Kok nggak diperiksa dulu spraynya? Lihat nih, orang jadi celaka gara-gara kamu tahu. Maaf, Ma. Tadi spraynya sudah saya periksa, tapi nggak ada jarum pentulnya. Mungkin memang saya yang kurang teliti. Dasar ceroboh. Ma, apa hubungannya Dini dengan spray ini? Udah bagus Dini ngebeliin spray ini, ngapain juga diperiksa-periksa kalau masih ada jarum pentulnya? Kamu kok malah ngebelain sih? Jelas-jelas istri kamu itu salah. Dia yang ceroboh. Saya berhak dong bela Dini, karena Dini kan istri saya. Sudah, Tante. Cuma luka kecil kok. Maaf ya. Saya memang salah. Saya memang ceroboh. Din, kamu ngapain minta maaf sama dia? Kamu kan nggak melakukan salah apa-apa. Sudah, nggak usah bertengkar. Masalah ini jangan besar-besarkan. Cuma luka kecil. Ini, oleskan di lukamu. Ben, tolong dong. Aku takut. Olesin aja diri, kamu kan bukan anak-anak. Ben, ikutin aja kemauannya. Mas, udahlah Mas. Mas nggak inginkan masalah ini menjadi kepanjangan. Apa susahnya sih menolong orang? Nah, sini. Mau kemana kamu, Din? Saya mau ambil pakaian kotor. Istri kamu itu memang wanita yang baik dan penurut. Aku nggak bisa nyalahin Dini kalau seandainya dia memang benar meletakkan jarum spray ini. Dengar. Kamu jangan pikir yang enggak. Dini nggak mungkin melakukan perbuatan jahat seperti itu. Kenapa enggak, Ben? Bisa aja kan? Dia itu kan istri kamu, Ben. Dan dia pasti punya perasaan cemburu melihat aku tinggal di sini dekat-dekat dengan suaminya. Sekarang coba kamu pikir, wanita mana sih yang bisa tenang kalau hidup seatap dengan wanita lain yang punya hubungan khusus dengan suaminya? Tutup mulut kamu. Kamu selalu berpikir bahwa Dini itu adalah seorang dewi, sedangkan aku adalah setan. Iya kan? Sudahlah, Let. Kamu nggak usah mikir yang enggak. Sekarang kamu pikir kandungan kamu saja. Karena semua orang di rumah ini menginginkan kamu melahirkan seorang bayi yang akan meneruskan keluarga ini. Aku senang. Aku senang dengan semua perhatian kalian. Tapi bukan itu yang aku mau, Ben. Aku melakukan semua ini untuk mendapatkan cintamu. Aku sangat mencintai kamu. Jangan kamu pikir bahwa kamu hamil, semua orang akan mendukung kamu. Let, aku akan tetap pada pendirianku bahwa aku mencintai Andini. Dan jangan juga kamu berharap bahwa aku akan mencintai anak yang ada dalam kandungan kamu. Leta, ngapain kamu? Biarin aku mati. Aku lebih baik mati daripada kamu tidak mencintai anak dalam kandunganku. Leta, iya. Iya. Baik. Aku akan berjanji untuk mencintai anak yang berada dalam kandungan kamu. Sungguh. Aku mau ke kamarku. Bosan aku di sini. Aku kan punya pekerjaan lain selain nunggu kamu di sini. Sudah, kalau gitu kamu minum dulu ya. Aku hanya minum teh buatan istriku.
Kan nggak ada salahnya kalau minum teh buatanku. Lagi pula sudah aku buat. Nih, sudah kan? Aku pergi dulu lah. Tunggu dulu, Ben. Tunggu. Apa lagi? Tuh kan, kamu capek. Lebih baik kamu istirahat dulu. Ben, lebih baik kamu tidur aja dulu di sini, ya. Kamu pasti capek menemani aku terus-terusan di rumah sakit. Sekarang lebih baik kamu tidur yang nyenyak, ya. Biar aku temani kamu di sini. Vin. Vina. Vin. Benny, ini aku, Vina. Vin. Aku meminta Leta untuk meneruskan cita-cita kita, Ben. Cintailah Leta. Karena dia adalah pasangan yang tepat untuk kamu. Ingat, Benny, anak dalam kandungan Leta adalah buah cinta kita berdua. Tidak. Tidak. Vina. Jangan, Vin. Vin. Jangan. Tidak. Kok aku tidur di sini? Tadi malam kamu kecapean, terus kamu ketiduran di sini. Terus tadi malam waktu kamu tidur, kamu manggil-manggil nama Vina terus. Kamu mimpi ketemu sama dia. Sama dong, Ben. Aku juga mimpi ketemu sama Vina. Terus dia mengatakan sesuatu padaku. Dia bilang apa sama kamu? Dia bilang, anak dalam kandunganku ini adalah buah cinta antara kamu dan Vina. Maaf kalau saya tidak sempat untuk minta izin bahwa saya akan tinggal di rumah ini. Mama lupa ya bilang sama kamu. Leta mau tinggal di sini dan dia akan jadi bagian dari keluarga kita. Kalau gitu, selamat datang. Tapi aku ngerjain ini karena terpaksa. Tapi kamu nggak perlu bekerja sebagai itu kan? Apa nggak ada pekerjaan yang lebih baik? Aku tahu itu salah. Kamu ngertiin dong, di zaman sekarang susah cari kerjaan. Tapi kamu nggak perlu bekerja sebagai gigolo kan, Rob? Kalau betul yang kamu temui itu adalah ibu kandung saya, berarti saya kakaknya Robi. Iya sih, tapi katanya ayahnya Robi itu sudah meninggal dan dulunya seorang fotografer. Kalaupun kamu sama Robi saudara, berarti kamu saudara tiri, Hen? Apa Papa memberikan pekerjaan kepada Robi karena dia anak seorang wanita yang bernama Rana Dewi? Apa betul begitu, Pak? Pak, Kamu sudah tahu.
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.